Ada pertanyaan, apa bedanya antara rasa dan sadar? Bila rasa dan sadar masih diaku-akuinya bahwa rasa dan sadar ini manusianya, ya masih manusianya, ya masih berhala. Jadi bagaimana mungkin manusianya bisa merasakan? Bagaimana mungkin manusianya bisa menyadari bila manusianya gaib, bila manusianya fana, bila manusianya tidak ada? Tentunya yang ada kan ya rasa Allah. Tentunya yang ada kan ya sadar Allah, ya Allah sendiri yang sadar, bukan manusianya. Kenapa? Karena manusianya tidak punya sadar, tidak punya rasa. Kenapa? Manusianya bayangan. Coba kita berdiri di atas teriknya matahari. Kita makan sambil duduk, otomatis di samping kiri atau di samping kanan kan ada bayangan kita. Bayangan kita juga duduk, bayangan kita juga makan dan minum. Kita bisa merasakan makan dan minum, nikmatnya makan dan minum. Bayangan itu apa punya rasa, apa punya sadar? Wong itu hanya bayangan. Sama, bayangan itulah yang manusianya. Bila manusianya masih jadi Tuhan, masih jadi Fir'aun, masih kafir terhadap Tuhannya, tentunya rasa dan sadar masih miliknya manusianya. Burak-burak sadar, burak-burak rasa Allah. Kenapa? Karena masih ada manusianya. Maka diletakkanlah kepahaman itu di dalam dada manusianya, bahwa yang paham atas kesadaran manusianya, paham yang merasa-rasakan masih manusianya. Meskipun yang dibahas tentang ketuhanan, akan tetapi bila manusianya sudah tak punya kesadaran dan tak punya rasa-rasa lagi, ya itulah kesadaran Tuhan itu sendiri, rasa Tuhan itu sendiri, pikiran Tuhan itu sendiri, hawa Tuhan itu sendiri. Maka manusianya sudah memasrahkan, sudah mempertanggungjawabkan apa-apa yang bukan miliknya, sudah dipasrahkan kembali. Akhirnya enjoy saja, tidak bingung lagi. Kenapa kok tidak bingung lagi? Karena bukan milikku. Sebenarnya Allah yang butuh aku, bukan aku yang butuh Allah. Apa buktinya Allah butuh aku? Kenapa aku diciptakan? Itulah tanda bukti Allah butuh manusia. Kenapa kok Allah butuh manusia? Diciptakan, diwujudkan untuk mengenalinya. Jadi sebenarnya yang butuh itu Allah bagi kita. Tapi kita seolah-olah kita merasa butuh Allah. Tapi Allah yang kita butuhkan gaib, tidak ada, ya percuma dan tak berguna. Semoga dipahami ya para sahabat-sahabatku. Silakan, apa ada yang ditanyakan lagi? Apa bedanya Adam, Ahmad, Muhammad, Allah dalam diri manusia? Ya, tidak ada bedanya, semuanya hanyalah gelar. Gelar. Aku sebagai dalang wayang ini saya namakan Arjuna. Wayang yang ini saya menamakan Semar. Ya, tidak ada bedanya Arjuna dan Semar. Sama-sama dalangnya. Tapi bila manusianya yang masih menjadi dalang, semua itu ada perbedaannya, beda-beda, sehingga manusianya pening dan panas memikirkannya, karena manusianya masih jadi penguasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jawabannya bisa dipahami ya Kang Mas. Waduh, menyesatkan Mbak. Iya, sesat bagi setan. Karena setan tak mau tunduk kepada Adam. Apa maknanya? Sesat bagi manusia. Karena manusia tidak mau kalau dirinya ditiadakan. Yang ada hanya Allah. Tidak mau manusia itu ditiadakan. Aku saja yang ada. Allah gaib sana. Memang tersesat bagi manusianya. Tapi jangan putus asa. Suatu saat Anda akan paham. Kalau sudah ketemu, mati. Sabarlah. Jadi orang-orang yang sudah mati itu akan ketemu kesadarannya. Iya ya, ternyata
yang kaya. Ternyata dulu yang berdosa, dulu yang taat bukan aku. Karena aku sudah tahu fitrahku hanya makhluk, tak bisa berbuat apa-apa. Sadar kalau manusianya sudah mati, bersabarlah nunggu mati, Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk saya bisa memahami, kita sama-sama belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi iblis tidak ada ya Mbah. Jangankan iblis, manusia yang tidak ada. Bila manusia menyadari bahwa sejatinya diri manusianya itu tahu bahwa dirinya manusianya itu ada karena adanya Allah. Coba kalau tidak ada Allah, mana ada manusia? Coba kalau tidak ada Allah, mana ada manusia yang tahu bahwa dirinya adalah manusia? Berarti yang tahu bahwa dirinya adalah manusia kan ya penciptanya. Berarti siapa yang tahu itu? Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya. Alhamdulillah Dubai hadir. Alhamdulillah. Sama-sama anak-anakku. Semua tidak ada yang ada, angan-angan saja. Ya Alhamdulillah. Ketika manusianya yang ada, ya angan-angan, bayang-bayang yang diwujud-wujudkan. Tapi bila yang nyata hanya Allah, maka lenyaplah bayang-bayang itu. Nyatalah Allah dengan kesendiriannya. Silakan, kok tambah rame ini penyimaknya ini. Alhamdulillah. Dibantu tap-tap layarnya agar banyak orang yang mengetahui channel ini supaya kita berbagi, karena ini bukan ilmu saya, karena saya tidak punya ilmu, karena ini hanyalah ilmunya Allah. Ia digelontorkan semuanya, dihabarkan semuanya. Supaya apa? Supaya hamba-hamba Allah yang mencari Allah itu akan tahu, akan menyadari bahwa dirinya hanyalah datang dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi untuk kembali kepada Allah, ya bukalah sekat-sekatnya, penjara-penjaranya. Maknanya siapa yang memenjara kita selama ini? Ya diri kita sendiri. Maka dari itu carilah guru yang akan bisa membimbing Anda supaya Anda bisa membebaskan diri Anda dari diri Anda sendiri. Jangan belajar-belajar sendiri, pening, pasti nanti salah paham. Silakan. Ada yang bertanya-tanya lagi. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban tadi bisa dipahami dan bisa diterima di hati segenap para sahabat-sahabat. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ada yang bertanya? Ayo kopinya diminum, kopinya. Selamat bekerja bagi sahabat-sahabat yang bekerja. Apa tidak ada yang ingin naik ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paham pun bukan kita, dia yang memberi kepahaman ini betul. Jadi kalau sudah tahu, enjoy saja, ya kan? Karena tidak ada yang salah di dunia ini. Karena yang ada yang maha benar. Yang ada ya Allah sendiri, ya tidak ada kesalahan. Adanya kesalahan itu kan karena manusianya yang jadi Allah.
Manusianya merasa dirinya benar dan melihat orang lain salah. Ya itu kan karena ada manusianya yang jadi Allah, yang jadi Tuhan tanpa disadarinya. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Yuk, silakan yang mau bertanya lagi. Silakan. Bu Ayu, terima kasih hadirnya. Dalam membangun kesadaran diri untuk membebaskan kemelekatan pikiran, perasaan dengan cara gimana? Kalau belajar sendiri pening, maka dari itu carilah guru pembimbing di area Anda sana. Cari sampai ketemu di ujung dunia pun, di ujung langit pun, sampai ketemu, sampai ke liang lahat. Kenapa? Kalau Anda sudah menemukan guru itu, Anda akan ditunjukkan, disampaikan ke liang lahat. Mana ke liang lahatnya? Ya tanah-tanah inilah liang lahat itu. Menyadari bahwa sebenarnya manusianya sudah lama disiksa. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan dirinya sendiri. Maka dari itu kalau dirinya tidak berani murtad kepada dirinya, tidak berani murtad kepada hawa nafsunya, selamanya kita diperbudak dan disiksa-siksa terus. Alhamdulillah, bukan kita yang mengingat Allah, tapi Dia yang mengingat kita. Betul sekali. Malah mungkin yang tak punya ingatan bisa ingat. Karena bila tak ada Allah, ya tidak ada ingat. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada lupa. Ya tidak, Kang Mas. Alhamdulillah. Silakan kopi-kopinya diminum dulu kopinya. Alhamdulillah. Ini kira-kira ada yang dari Malaysia, Singapura, Brunei? Tolong beritahukan saya. Ada pertanyaan, apa arti dari wahdatul wujud, Mas? Wahdatul wujud itu hanya satu yang wujud. Tidak ada dua yang wujud. Satu yang wujud, tergantung. Coba Anda periksa diri Anda. Yang wujud di dalam diri Anda siapa? Andakah yang wujud? Bila Anda yang wujud, ya Allah tidak wujud. Tidak ada. Allah Adam, Allah fana, hancur Allahnya. Kenapa? Karena manusianya merampas rohnya Allah untuk hawa nafsunya. Jadi yang dimaksud wahdatul wujud, bila manusianya rela ridho bahwa dirinya adalah Adam, itulah yang dimaksud. Para malaikat sujud kepada Adam, itu yang dimaksud. Manusia menyadari bahwa dirinya tidak ada, ya itulah yang wujud hanya Allah. Jadi yang wujud itu hanya satu, ya Allah sendiri, tergantung di dalam dadanya. Singapura hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah dari Malaysia hadir. Berangkat deh. Gak salam deh. Assalamualaikum Mbak, bagaimana hukumnya yang bermakrifat tidak sholat? Bagaimana mungkin orang-orang yang bermakrifat tidak sholat? Orang-orang yang sudah bermakrifat itu sholat terus. Maknanya apa? Orang-orang yang sudah ma'rifatullah itu yang ada hanya Allah. Maka itulah hakikat syahadat, hakikat sholat, hakikat zakat, hakikat puasa, hakikat haji. Kok tidak sholat? Berarti ma'rifatnya ma'rifat yang salah. Salah paham tentang ma'rifat.
Kenapa? Karena selama ini bukan ma'rifatullah yang ada, ma'rifatun nas, manusianya yang merasa ma'rifat, akhirnya manusianya merasa sudah jadi Tuhan. Apa? Kenapa manusia-manusia itu tidak sholat? Karena manusianya merasa dirinya sudah mengenal Allah. Jadi yang ada masih manusianya yang merasa mengenal Allah. Tentunya masa Allah nyembah Allah, masa Allah sholat. Nah inilah kepahaman yang salah karena manusianya belajar sendiri dan salah paham. Maka seringkali saya katakan carilah guru agar tidak salah memahami jalan ketuhanan, agar Anda bisa enjoy saja. Jadi bagaimana mungkin orang yang bermakrifat itu tidak sholat? Wong makrifatullah dalam kekuasaan Allah. Yang ingat Allah, ya Allah, araftu rabbi bi rabbi. Ya itulah yang dimaksud sholat itu. Itulah yang dimaksud syahadat itu. Itulah yang dimaksud zakat pensucian itu. Itulah yang dimaksud puasa dari kedirian manusianya di dalam dadanya. Itulah yang dimaksud haji itu. Tidak mensekutukan Allah lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Bagaimana mungkin orang yang makrifat tidak sholat? Sedangkan sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat dan ibadah itu hanya milik Allah. Berarti yang sholat, yang ibadah, yang nyembah itu siapa? Apakah mungkin manusia bisa sholat, bisa nyembah apa yang tidak dimiliki oleh manusia? Jadi yang menyembah, yang sholat, ya Allah sendiri. Jadi bukan Allah nyembah Allah loh ya. Bagi kita yang belum sampai di situ seolah-olah Allah nyembah Allah, jeruk nyembah jeruk. Jadi maka kepahamannya ya akan ketemu dengan kepahamannya karena manusianya masih ada. Jadi bila manusianya sudah ma'rifatullah, siapa dia yang ada? Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya. Pertanyaannya Allah yang mana? Allah yang bukan Anda. Bila Anda masih ada, ya Anda tak akan mengenal Allah. Bila Anda sudah tak ada, ya itulah Allah. Bedanya sembah raga, sembah jiwa ketika manusianya tak nyembah lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Yang punya raga, yang punya jiwa, ya Allah. Apa yang mau dipersembahkan lagi? Bang Allah yang mempersembahkan untuk manusianya. Yang disembah saja, yang disembah siapa yang menyembah? Bila manusianya masih ada, bingung. Bila manusianya sudah tidak ada, enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam rahmatnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi sahabat yang baru hadir, ikuti lagi ulangannya di YouTube Uripe Allah, nanti akan diunggah di YouTube Uripe Allah. Semoga kita semua selalu di dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.